Nah, untuk itu, untuk memberikan ilmu dan informasi pada topik satu ini, kita akan mengundang Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga, selaku pakar nutrisi dan olahraga. Dr. Andika Raspati, waktu dan tempat. Coba, silakan. Oke, halo Dr. Andika. Apa Halo kabar nih, Dr. Dok? Rudi. Halo, apa kabar semuanya? Iya, kelihatannya makin aktif ya, Dok ya ini. Bagaimana Makin aktif duluan mengedukasi kayak masyarakat advokat untuk makin aktif. terus berolahraga. Luar biasa loh, Dok ini. Harus terus dok, harus semangat terus. Baik, Dokter. Ya, Sampai tidak menunggu lama lagi, saya akan berikan waktu dan layar untuk Dr. Andika. Silakan, Dokter. oke baik, terima kasih Dr. Rudi. Mohon izin Dr. Darmawan ya. Hari ini mungkin saya akan terlebih dahulu menyampaikan tentang tadi investasi ya. Ngomongin soal pentingnya kita investasi di bidang kesehatan dan mungkin dari saya akan banyak membahas tentang gerak atau physical activity dan juga soal sedikit lah soal nutrisi. Oke, boleh dibantu mungkin dari operator untuk slide saya. Oke, ini dia. Eat, move, and repeat. Maksudnya apa ya? Karena memang itulah yang kita kerjain sehari-hari. Kita makan, kita gerak, besoknya gitu lagi. Cuman gimana nih makannya, gimana geraknya, ini akan kita bahas. Langsung saja karena waktu saya nggak banyak ya, cuma 15 menit, jadi kita langsung cek 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 cek, sat kalau kata orang sekarang. Jadi untuk kita bisa investasi untuk hidup sehat gitu ya, gimana caranya biar nggak gampang sakit di kemudian hari, itu ada 4 pilar nih investasinya. Ada aktivitas fisik, ada kecukupan istirahat, ada keseimbangan nutrisi, dan juga kesehatan mental. Ini empat-empatnya bukan dipilih-pilih ya, bukan kita kayak lagi di warteg atau di warung Padang gitu ya, bisa milih makanan, tapi enggak. Empat-empatnya harus dibabat, empat-empatnya harus diambil. Sehingga kita bisa mendapatkan tadi investasi ya, untuk hidup yang lebih baik di kemudian hari. Next. Nah, dan bicara tentang aktivitas fisik, maka ada banyak sebenarnya, bukan ada banyak, ada beberapa kategori. Karena di Indonesia ini ya, di bahasa Indonesia, sering banget kita mendengar yang namanya aktivitas fisik, sering juga kita mendengar yang namanya olahraga, tapi suka ketuker-tuker tuh. Orang kalau main futsal, main basket gitu kan, sebutannya olahraga memang. Tapi jadi sama, kayak orang jogging sama sepeda, padahal beda. Bahkan sekarang kalau kita ngeliat nih ibu-ibu rumah tangga, itu paling sering gitu ya ngomong bahwa nyapu ngepel udah olahraga gitu. Makanya kenapa suka menganggap dirinya sebagai ART, bukan asisten rumah tangga, tapi atlet rumah tangga. Nah ini padahal beda nih. Emang gerak sih benar. Jadi kalau kita bicara aktivitas fisik, yang namanya kita itu mau itu nyapu, mau itu ngepel, mau beres-beres rumah, apapun itu, ataupun jogging dan futsal sekalipun, benar aktivitas fisik. Tapi ada perbedaan-perbedaannya. Yang paling dasar gitu ya, kita sebut dengan NEPA sebenarnya. Non-exercise physical activity. Next. Nah, contohnya kayak di rumah tuh ya ibu-ibu juga nyapu, nyuci, sikat kamar mandi segala macam ya, atau bapak-bapaknya next mungkin benerin genteng rumah gitu kan, di kantor juga mungkin kerja yang memang agak banyak bergerak, itu bukan olahraga sebenarnya, tapi namanya NEPA, non exercise physical activity. Beda sama berikutnya, next juga, next lagi. Ini kayak kita misalnya menyempatkan, nah ini kuncinya nih, key point nih, menyempatkan untuk jogging, sepeda, ikut senam segala macam, ini baru disebut dengan olahraga sebenarnya. Tapi olahraga pun juga beda sebenarnya dengan yang sifatnya kayak kompetitif. Misalnya next, nah kayak badminton, sepak bola, futsal, itu juga olahraga. Tapi kalau di bahasa Inggrisin, itu namanya sports. Sementara kalau yang tadi jogging, sepedahan, senam, angkat-angkat beban gitu kan, itu namanya adalah exercise. Atau kalau bahasa Indonesia yang lebih pas adalah latihan fisik. Tapi memang sering banget di Indonesia dianggap sama olahraga. Padahal ada bedanya gitu. Next. Yang namanya latihan fisik alias exercise itu ada resepnya. Ada pakem-pakemnya ya. Jadi kalau misalnya nih dokter Rudi nih kan sebagai penyakit dalam itu pasti sering tuh ya ngeresepin obat. Yang namanya penggunaan obat itu kan ada pakem-pakemnya. Berapa miligram dosisnya, berapa kali sehari diminumnya, setelah makan atau sebelum makan dan sebagainya. Sama, latihan fisik juga ada pakem-pakemnya. Apa aja? Adanya FITT, frekuensi.
ngebahas tentang berapa kali seminggu kita bisa kerjain. Yang namanya latihan fisik, kalau mau kita buat optimal untuk investasi tadi, membuat tubuh kita sehat, mesti dibuat rutin. Seminggu tuh paling nggak misalnya berapa? 3 kali deh kalau bisa. Jangan pas weekend doang misalnya gitu kan. 3 kali. Jangan cuma pas CFD doang. Jadi memang dibuat rutin sehingga ada adaptasi yang bisa muncul dan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Selanjutnya ada intensity. Ini pakem berikutnya, intensity. Kita ngomongin seberapa berat sih latihan itu dilakukan. Karena memang sebaiknya ini diukur. Sebaiknya dipantau gitu. Jadi kalau kita olahraga tuh jangan langsung pengen ugal-ugalan lari, wah kebut-kebutan gitu ya. Sepeda yang memang wah nanjak gitu atau ngebut-ngebutan sama teman-teman yang lain. Yang ada apa? Akhirnya karena nggak pernah dipantau, nggak pernah diatur intensitasnya, akhirnya cedera lah, sakit-sakit lah. Bukannya kita lebih bugar, malah jadi kapok. Gitu. Jadi memang bagusnya itu dipatok. Apakah mau sedang, ringan, atau berat. Ada lagi time, waktu. Waktu itu kita ngomongin soal durasi. Berapa lama sih kita ngerjain? Mau setengah jam, 30 menit, mau 40 menit, mau 60 menit, dan sebagainya. Ini memang bagusnya dipatok gitu. Dan inilah yang akhirnya membedakan dengan kita cuman beres-beres rumah. Ibu-ibu kalau beres-beres rumah itu nggak pernah gitu ya hitungin nadi misalnya untuk melihat intensitasnya. Nggak pernah juga misalnya ngukur waktu. Nggak ada gitu misalnya ibu-ibu, saya mau beresin kamar anak saya 30 menit gitu biar badannya bugar. Nanti tiba-tiba menit ke-15 udah rapih gitu. Terus diberantakin lagi kamarnya biar 30 menit. Nggak mungkin. Makanya kenapa? Ketidak pernah diatur, diukur, dan distrukturkan inilah yang membuat beda gitu antara orang yang tadi cuma sekedar beres-beres rumah atau kerja di kantor dengan yang memang sifatnya terdosis seperti ini. Memang terpakem seperti ini. Next. Dan kalau kita bicara olahraga yang memang tadi terpakem-pakem tadi atau ada patokannya, tadi juga ada tuh FITT yang terakhir adalah type, jenisnya apa? Kan FITT, frekuensi, intensitas, time atau durasi waktu, dan juga type, tipenya apa? Kalau kita bicara olahraga yang memang membugarkan tubuh, itu ada tiga pilihan nih. Ada kardio. Kardio itu olahraga yang sifatnya meningkatkan denyut nadi. Seperti misalnya next. Nah, ini lagi tren ya, sepedahan, lari, treadmillan di rumah, atau sekedar jalan pagi, itu juga boleh. Yang memang tujuannya adalah untuk memaksa jantung berdetak lebih kencang. Ada lagi strengthening, next. Nah, ini yang orang bilang kalau bahasa zaman sekarangnya nge-gym. Ya, padahal yang namanya latihan strengthening itu nggak harus nge-gym, nggak harus di gym. Karena di kamar pun bisa gitu ya, next. Tuh, misalnya pakai galon ya kan. Kita mau ngangkat-ngangkat apa bisa gitu, boleh ngangkat galon, ngangkat buku, ngangkat tas gitu ya, tas mau kita isi batu gitu. Jangan tas jebol. Mau kita isi buku apa segala macam bisa gitu kan. Atau bahkan sekarang juga kadang banyak ibu-ibu yang ngangkat anaknya sebagai beban latihan. Jadi anak ini nggak cuma jadi beban pikiran, tapi juga beban latihan gitu loh. Ada lagi yang memang bebas, nggak pakai apa-apa, nggak pakai barbel, nggak pakai alat sama sekali, namanya calisthenics. Arti tadi, strengthening itu nggak harus di gym, tapi bisa di kamar. Jadi nggak harus nge-gym, tapi bisa ngamar namanya. Karena dikerjain di kamar ya. Next. Ada lagi flexibility, itu lebih ke arah kelenturan. Bagaimana kita bisa menjaga agar tubuh kita itu nggak kaku. Nah, dari ketiga ini, mana yang kita kerjain? Banyak orang yang gitu, dok, saya bagusnya apa nih buat seumuran saya? Bagusnya cardio, strengthening, atau flexibility, dok, untuk saya nih sekarang. Jawabannya sebenarnya adalah ketiga-tiganya. Karena kita nggak mau yang namanya olahraga itu pilih-pilih kayak lagi milih jodoh gitu ya. Beda, kalau milih jodoh mau milih satu. Tapi kalau bicara olahraga, itu bagusnya tiga-tiganya. Kenapa? Karena kita nggak mau kardio kita kuat nih. Wah, jantung parunya bagus gitu ya. Napasnya nggak gampang ngos-ngosan. Tapi ototnya lemah. Mau ganti galon air mineral di rumah, mesti gotong royong sama ambil warga. Karena nggak kuat ngangkat galon gitu kan. Sebaliknya juga sama. Kita nggak mau nih, wah, ototnya dilatih. Wih, kuat gitu kan. Besar ototnya. Tapi jalan dikit, naik tangga 2 lantai, udah karang sekatul maut. Napasnya ngap-ngapan. Karena apa? Kardionya nggak pernah kelatih. Jadi kita kalau mau jadi orang yang bugar, kita mau jadi orang yang paripurna fitnya, ya kita mau kardionya oke, jantung parunya bagus fungsinya, ototnya juga kuat dan fleksibel. Jangan sampai otot kuat, jantung sehat, tapi badannya kaku. Itu juga nggak bagus.
Gimana kita bisa mengkombinasikan? Nah, ini kardio itu kita bisa kerjakan kurang lebih sarannya tiga kali seminggu paling tidak. Ya, jadi minimal 3 kali, boleh sampai 5 kali seminggu, bahkan boleh setiap hari sebenarnya. Tapi mungkin nggak boleh yang setiap hari gaspol terus gitu. Harus dibuat ada kalanya kardionya yang intensitas tinggi, ada kalanya yang rendah. Sementara untuk strengthening next itu dibikin cukup 2-3 kali seminggu. Ya, jadi untuk strengthening ini sebenarnya kita yang penting gimana jadi kita bisa ngejaga massa otot jangan sampai kendor. Nanti akan saya bahas kenapa. Dan flexibility itu bisa kita bikin bahkan sampai setiap hari. Kenapa? Karena nggak capek. Cuman izarnya stretching itu kan nggak pernah sampai ngos-ngosan. Jadi kita bisa kerjain setiap hari. Bahkan sekarang di kondisi WFH kayak sekarang orang banyak duduk lama. Akhirnya apa? Pegel-pegel, kaku-kaku. Nah dengan stretching enak tuh biasa. Nah, ketiga kombinasi ini kita sarankan untuk dikerjakan dengan total waktu 150 menit dalam seminggu untuk yang intensitasnya sedang. Nah, untuk yang berat, kalau memang suka olahraga yang agak-agak lebih ngos-ngosan, yang high intensity, yang gombios, yang detak jantungnya sampai deg-degan banget, itu di courting. Dikasih diskon akhir tahun istilahnya. 75 menit aja dalam seminggu. Sehingga ya bisa lebih pendek waktunya ya. Tapi tadi sekali lagi kita mesti ngelihat orang itu mampu nggak untuk yang berat. Kalau emang nggak mampu ya kita main di durasi. Tapi kalau memang dia masih sehat dan dia sibuk gitu kan, bisa main yang agak lebih. Nah, berikutnya kita ngomongin soal investasi. Tadi kan ngomongin investasi berarti kan masa depan nih. Nah, ternyata ditemukan bahwa orang-orang yang cardiorespiratory fitness-nya atau kebugaran jantungnya bagus, artinya apa? Sering olahraga, jarang ngos-ngosan, itu next begitu diikutin itu lebih panjang umur. Jadi kalau kita bicara sehat doang nih, kita bicara sehat itu kita bicara hari ini. Tapi kalau kita bicara bugar nih, tadi yang saya bilang, karena sering dipakai olahraga, nggak gampang ngos-ngosan, itu begitu di follow up nih secara penelitian loh ya ini ya, kita bicara riset nih, penelitian, itu lebih lama meninggalnya, misalnya gitu. Dibandingin orang-orang yang jalan dikit ngos-ngosan, lari dikit ngos-ngosan. Itu bukannya apa nih, ini dari penelitian ya, bukan saya nyumpain. Itu meninggal lebih cepat, katanya begitu. Makanya kenapa yuk jangan mau jadi orang yang gampang ngos-ngosan gitu. Jangan, kecuali memang ada penyakit tertentu, tapi selama kita masih sehat, kita cegah gitu. Jangan sampai kita jantungnya loyo. Next. Sama pun juga dengan demikian ya. Jadi nggak cuma jantung paru yang sehat tadi, tapi juga ternyata sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa otot pun sama. Next. Jadi kalau sebelumnya, jadi ternyata kalau kita lihat di penelitian bahwa betul orang yang jantung parunya bugar itu hidup lebih lama, tapi juga ternyata orang yang ototnya kuat itu juga hidup lebih lama dibandingkan mereka yang ototnya lemah, apalagi juga jantungnya tadi nggak terlatih gitu. Makanya kenapa di sini penting banget untuk kita bisa meningkatkan kebugaran, bukan hanya kesehatan jantung paru sampai ke otot kita. Nggak cuman kesehatan karena kita pengen dia lebih terlatih sehingga apa? Di kemudian hari pun juga dia tetap sehat dan insya Allah ya umurnya lebih panjang. Next. Nah, kalau tadi kita udah bicara olahraganya ya, kita bicara olahraganya harus baik gitu kan, harus ada kardionya supaya jantung parunya kuat, ototnya juga mesti kuat dan juga tadi kelenturan juga dikerjain, tapi juga jangan sampai makannya berantakan. Karena kita juga nggak mau orang, oke deh rutin olahraga, oke dok 3 kali minimal seminggu ya, dapat tuh 150 menit, tapi beres olahraga selalu mampir tuh ya, warung Padang ya kan, makan rendang gitu misalnya sampai nambah, minta banyakin kuah bumbu rendangnya. Wah, itu kadang-kadang enak banget tapi ya suka bablas gitu. Nah, makanya kenapa kita baiknya memang lakukan pengaturan pola makan juga. Dan pola makan ini kita mesti seimbangkan gizi antara makronutrien dengan mikronutrien. Apa aja sih? Karbohidrat. Jadi jangan takut sama makan karbo ya. Banyak orang yang, dok sorry saya nggak mau makan karbo, takut gemuk. Tidak, karbo itu tidak membuat gemuk. Yang bikin gemuk itu kebanyakan karbo. Sama juga lemak begitu. Kita butuh lemak. Hormon segala macam dibentuk dari lemak. Jadi juga jangan mengharamkan, dok ini lemak dok, saya nggak boleh. Lemak juga tetap diperlukan. Lemak nggak bikin gemuk. Yang bikin gemuk kebanyakan lemak. Jadi memang selama kita bisa bikin balance, itu bagus dan diperlukan oleh tubuh. Begitu pula juga dengan mikronya. Vitamin dan juga mineral yang mesti kita penuhin. Sehingga jangan sampai kita mengalami defisiensi atau kekurangan dari vitamin dan mineral. Dan next,
Yang juga ingin saya tanamkan mungkin ya sekarang WFH banyak orang yang jarang bergerak sehingga akhirnya menjadi gemuk dan pengen diet ekstrim, makan cuman 2 sendok nasi. Ini sendoknya sendok makan, saya bukan sendok semen ya. Ini saya suka agak-agak ngeri gitu, kasihan. Kenapa? Karena orang yang dietnya terlalu ekstrim, ya kurus sih, tapi kurusnya nggak sehat dan cenderung untuk gampang naik lagi. Makanya kenapa yang penting kita menjaga keseimbangan antara tadi yang namanya pola makan kita dengan aktivitas fisik kita supaya tetap sehat, bugar, dan tubuhnya juga ideal. Next, saya rasa ini mungkin terakhir ya dari saya. Terima kasih.